Tarjun najata, Anda mengharapkan keselamatan. Najat itu apa? Keselamatan, najah, kesuksesan. Walam tasluk masalikaha, tapi Anda tidak mengikuti jalannya. Anda tidak mengikuti rutenya. Maka dibilang apa sama orang Arab tadi dalam pepatahnya, inna safinata la tajri ala yabasin. Karena sesungguhnya Anda harus tahu, kapal itu, perahu itu tidak akan berlayar di atas daratan. Nah, maka artinya orang yang berharap keselamatan, orang yang berharap kesuksesan, tapi tidak menjalani jalan kesuksesan itu, maka itulah orang yang seperti mengharapkan perahu bisa berjalan di daratan. Bisa? Tidak bisa. Nah, itulah kenapa dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man, lihat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ngerti enggak artinya? Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi. Memberi artinya apa? Nomor satu, yang wajib zakat. Kalau memang harta Anda sudah wajib di zakati. Ada yang sunnah, namanya apa? Sedekah, hadiah, hibah, wakaf, apa lagi? Ya macam-macam bentuk pemberian-pemberian selain pemberian yang hukumnya wajib. Fa amma man a'ta, dia memberikan hartanya. Dia memberikan, dan bukan cuma harta kalau diartikan secara luas. Yo waktunya, yo ilmunya, yo pengaruhnya, yo kekuatannya. Wattaqo. Kemudian dia menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya apa? Wes gampang. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan, selesai. Wasaddaqa bil husna. Dan dia mempercayai adanya balasan al-husna, yaitu syurga. Artinya dia memberi, dia bertakwa, dorongannya itu percaya dengan adanya syurga, dalam artian dia melakukan amal baik itu, dia bertakwa itu dengan landasan iman. Apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan dia melakukan kebaikan, yang kebaikan itu tafsirnya apa? Mengantarkan dia untuk masuk rutenya surga. Setelah dengar ayat ini, Bu, para sahabat semangat. Karena mereka yakin, oh berarti kalau saya memberi, berarti kalau saya bertakwa, dalam keadaan saya beriman kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan saya. Dan ini ayat menunjukkan bahwa takdir itu diikhtiar. Maka para sahabat mengatakan, dengan turunnya ayat ini kami ngerti kemudahan yang akan kami dapatkan untuk kami berjalan menuju surga itu bukan kemudahan yang tiba-tiba datang, tapi kemudahan yang perlu diupayakan, kebaikan yang perlu diikhtiarkan. Ikhtiarnya apa? Memberi, bertakwa, dan beriman. Nah, maka dari situ, Bu, apa-apa yang telah kita lakukan itu kebaikannya hanya akan kita yang merasakan. Dan sebaliknya, keburukan yang kita lakukan pun itu keburukan akan mengenai siapa? Diri kita sendiri. Nah, berarti sekarang kita masuk ke materi. Berarti kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, apa yang harus Anda lakukan? Kebaikan yang serupa. Nah, tapi masalahnya sekarang ada orang-orang mengharapkan mendapatkan kebaikan di dunia, kepingin rumah tangganya baik, di dunia kepingin anak turunnya solihin dan solihat, di dunia kepingin sehat walafiat, di dunia kepingin urusannya oleh Allah dimudahkan, tapi dia tidak pernah menjalani jalan yang mengantarkan pada kesuksesan. Ini namanya orang ngimpi. Nah, sekarang, Bu, ada orang-orang yang kepingin menjalani jalan kebaikan, tapi oleh Allah dihalangi. Oh, Allah jahat dong. Bukan, karena memang Anda yang tidak pantas melakukan kebaikan. Nah, sekarang berarti apa, Bu? Terhalang dari kebaikan. Saya tulis di sini ada 5. Nanti kalau saya baik hati tak kasih bonus, tak tambahin.
Siapa orang-orang yang terhalang dari kebaikan? Hati-hati, hati-hati betul. Yang pertama, siapa orang yang terhalang dari kebaikan itu? Disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang terhalang dari kebaikan, alladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, merekalah orang yang terhalang dari semua kebaikan, dan repotnya walaupun mereka berbuat kebaikan. Nah sekarang begini, orang-orang yang tidak beriman Bu, ini orang yang oleh Allah dihalangi dari kebaikan. Maka hati-hati, ketika Allah memberikan iman ke dalam hati kita, itu nikmat yang paling wajib disyukuri. Karena artinya apa? Allah ingin kita masuk surga. Kalau Allah ingin mengazab kita Bu, maka Allah tidak kasih iman buat kita. Maka jangan pernah menganggap remeh orang yang iman. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang dipilih oleh Allah karena Allah mencintainya, karena Allah ingin menyelamatkannya, karena Allah ingin memasukkannya ke dalam surga. Maka kalau sudah ada orang beriman, jangan di neraka-nerakakan, finnar. Tidak. Karena apa? Kalau memang Allah ingin mengazab Bu, kita tidak dikasih iman sama Allah. Kalau memang Allah tidak cinta kepada kita, kita tidak dikasih hidayah sama Allah. Tapi ketika Allah berikan hidayah, artinya apa? Artinya memang Allah cinta kepada kita, Allah ingin menyelamatkan kita, dan Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Tak kasih contoh, biar mudah. Orang yang tidak beriman, apabila mereka melakukan kebaikan, kebaikannya itu oleh Allah dibalas atau tidak? Ayo, bingung kan? Mosok sih gak dibalas? Tapi kalau dibalas mereka kafir. Coba ayo, orang yang tidak beriman kalau mereka sedekah, ketika dia melakukan kebaikan, dibalas tidak sama Allah? Ah betul, barakallahu fikum. Allah tidak akan pernah zalim. Berarti orang yang baik, Allah balas kebaikan, tapi kebaikannya di mana? Di dunia. Itulah sehingga ketika mereka nanti sampai di akhirat, kemudian mereka minta bayarannya kepada Allah. Ya Allah, mana bayaran untuk saya? Dulu saya sedekah, dulu saya bantu orang sakit, dulu saya bangun sekolahan, dulu saya begini, saya begitu. Allah bilang, bukankah kamu menikah? Nah itu nikmat suami, bayaran yang pertama. Bukankah kamu punya anak? Nah itu bahagia dengan anakmu, itu bayaran yang kedua. Bukankah badanmu sehat? Nah kesehatanmu bayaran yang ketiga. Bukan disebut semua oleh Allah. Sampai kemudian apa? Dia menganggap, oh betul sudah habis waktu di dunia. Itulah kenapa ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu menang perang. Dalam keadaan kemenangan ini tidak Allah berikan untuk Nabi Muhammad, tidak Allah berikan untuk Abu Bakar, tapi diberikan oleh Allah di zamannya siapa? Umar. Itu Umar nangis. Kenapa Umar nangis? Umar takut kebahagiaan yang Allah berikan kepada Umar yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada Abu Bakar. Apa kata Umar? Saya takut bahagia ini ngurangin nikmat saya nanti di akhirat. Karena ketika saya kepingin bareng Nabi Muhammad, ketika saya kepingin bareng dengan Abu Bakar, Allah bilang, oh enggak bisa. Karena mereka dulu hidupnya susah, kamu terlanjur senang. Sampai nangis Umar. Nah maka untuk orang-orang kafir semacam itu, Allah tidak beri balasan di akhirat, tapi Allah lunasi di mana? Di dunia. Dilunasi di dunia. Nah itulah kenapa ayatnya mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, berarti kalau syirik itu beriman apa enggak? Ayat ini menunjukkan kesyirikan yang menunjukkan mereka tidak iman. La in asyrakta, kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluk. Allah akan batalkan amalmu. Sama Allah pahalanya dihapus. Kemudian apa? Wala takunanna minal khasirin. Kamu akan jadi orang yang paling rugi. Kenapa rugi? Amalnya bagus, sodakohnya banyak, sosialnya luar biasa,
Bantu orang lain tidak pernah berhenti, tapi dia tidak mendapatkan ganjarannya di kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan akhirat. Maka Allah bilang kalau kamu syirik, kamu akan dihapus amalmu dan jadi orang yang rugi. Kemudian dalam surat Al-Kahfi, kalau kepingin bayaran dari Allah itu sempurna, Allah bilang apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan pahalanya besar, dalam keadaan oleh Allah diridhai. Syarat pertama, falya'mal amalan salihah. Harus melakukan amal yang baik. Amal soleh. Harus ibadah, harus berbakti kepada orang tua, harus sosial. Tapi syarat yang kedua apa? Walam yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak boleh syirik. Karena kalau sudah syirik, itu orang tersebut semua kebaikannya akan terhalang darinya. Nah, maka ketika Allah itu ingin memalingkan seseorang dari kebaikan, Bu, berarti kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan mendatangkan manfaat. Itu ciri yang pertama, Allah jauhkan dia dari keimanan. Itu yang pertama. Berarti orang yang dihalangi dari kebaikan siapa, Bu? Orang yang tidak beriman. Karena setelah Allah berikan hidayah iman kepada Anda, jaminan mutu, insya Allah pasti masuk surga. Sementara orang yang tidak beriman, sebaik apapun amal mereka, oleh Allah pasti ditolak. Contohnya siapa? Abu Talib. Walaupun dia berjuang luar biasa, ketika Allah tidak berikan iman, maka Allah tetap meletakkan Abu Talib di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu jangan lupa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta supaya iman yang Allah beri ini oleh Allah tidak dicabut sampai kita meninggal dunia membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Allazi la yata'allamul ilma. Orang yang tidak mau berilmu. Orang yang dijauhkan dari ilmu. Karena apa, Bu? Kebaikan ilmu itu yang akan menggiring manusia untuk mendapatkan kebaikan berikutnya. Jadi ilmu itu kan akan menularkan berbuat baik. Sekarang contoh begini. Orang kalau tidak berilmu itu ciri orang yang oleh Allah dijauhkan dari kebaikan. Berarti kalau orang berilmu, berarti orang itu oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya. Betul apa enggak? Hadisnya jelas kan? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah jadikan dia apa? Fahamkan kepadanya ilmu agama. Contoh begini. Ini kan minuman. Kalau orang tidak ngerti ilmu, Bu, ketika dia minum, yo sekedar hilang hausnya. Betul apa enggak? Tapi kalau orang ngerti ilmu, dari apa yang dia minum, dia akan mendulang apa? Kebaikan, pahala, manfaat yang sangat luar biasa. Pertama dia ngerti. Sebelum dia minum, dia meyakini minuman ini nikmat dari siapa? Maka dia bersyukur, Alhamdulillah ya Allah ada minuman yang Engkau berikan kepadaku. Syukurnya dia atas minuman, pahala atau tidak? Kalau dia punya ilmu. Sebelum minum sudah dapat pahala. Kemudian dia tahu, oh minum itu sunnahnya pakai tangan kanan. Dapat pahala enggak? Dapat. Karena punya apa? Ilmu. Kemudian dia tahu, oh cara minum itu dengan duduk. Maka sebelum dia minum, dia duduk dulu. Nah, sudah? Duduk dulu dia. Duduk dapat pahala enggak? Dapat. Kemudian dia pakai tangan kanan. Dapat pahala? Dapat. Kemudian ditambahi lagi, diawali dengan ucapan bismillah. Dapat pahala? Dapat. Kemudian cara minumnya lagi. Satu teguk diletakkan lagi. Alhamdulillah. Diangkat lagi bismillah. Dapat pahala enggak? Setelah semuanya selesai, dia terima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah bisa Coba, dari satu yang dia minum saja, dia dapat pahala yang sangat. Berarti orang yang terhalang dari kebaikan, yaitu orang yang Allah hindarkan dia dari ilmu. Coba, Anda Bu punya suami keras hati, cuek, tidak penyayang. Sudah, ibu-ibu yang solihah ini Allah uji lewat suami yang keras kepala, lewat suami yang bahasa Inggrisnya itu cengkal.
Ya sak karepe dhewe itu ya. Pokok dia tidak bisa diatur, semaunya sendiri. Ibu-ibu yang solihah ini bisa sabar. Saya mau tanya, Anda bisa sabar karena punya apa? Ilmu karena Anda ngerti, oh memang suami seperti ini Allah datangkan sebagai ujian. Maka saya ngerti ilmu tentang keutamaan akhirnya Anda bisa sabar. Insya Allah bisa karena punya apa? Ilmu. Seorang kaya raya, dia merelakan uangnya untuk disedekahkan karena dia punya apa? Coba enggak punya ilmu bisa enggak? Enggak bisa. Nah itulah artinya ibu-ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu sumber kebaikan setelah iman. Beriman, kemudian beramal soleh. Amal soleh diawali dengan apa? Ilmu. Maka Imam Bukhari mengatakan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Nomor 2 tadi apa? Orang yang dijauhkan dari ilmu. Sekarang kalau sudah punya ilmu, saya mau tanya, orang yang berilmu pasti mengamalkan ilmunya atau ada kemungkinan tidak? Ada. Anda ngerti ilmu sabar? Apakah Anda mesti sabar? Anda ngerti ilmu sholat tahajud itu baik? Tadi malam tahajud semua? Sudah. Tapi oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Ada apa enggak? Banyak. Nah maka orang-orang yang tidak Allah beri taufik untuk mengamalkan kebaikan. Contoh begini. Anda tahu enggak Bu, orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan pahalanya apa? Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan, ada seorang laki-laki jalan di suatu jalan, fawajada fihi ghusna syaukin. Dia mendapati di jalan itu ada ranting berduri. Iya apa enggak? Ada ranting berduri. Kemudian apa? Dia ambil sama dia, ditaruh di pinggir jalan, kemudian dia mengatakan apa? Supaya orang yang lewat tidak terkena duri ini. Apa yang terjadi dalam hadisnya? Syakarallahu lahu wa ghafara dzambah. Allah terima kasih sama dia dan Allah ampuni dosanya. Kalau Allah terima kasih dan Allah ampuni dosa, tempatnya surga apa neraka? Surga. Itu sekedar menyingkirkan apa? Duri. Misalkan di tengah jalan ada mobil bawa batu, ternyata batunya jatuh. Anda singkirkan apa enggak? Maka orang yang terhalang dari kebaikan ketika melihat ada peluang surga, ternyata dia tidak tergerak. Padahal dia punya ilmunya. Dia mikirnya apa? Wes aku kesusu cek wong buriku ae. Nanti orang belakangnya mikir yang sama. Saya buru-buru biar nanti orang belakang saya. Orang belakangnya mikir apa? Kalau surga saya sudah punya kapling. Kesian orang belakang saya belum punya kaplingan surga. Biar dia aja yang masuk. Coba. Itu ciri orang yang terhalang dari kebaikan. Dia ngerti ilmu. Dia ngerti kebaikan. Dia bisa mengamalkan kebaikan itu. Dia punya potensi untuk melakukan kebaikan itu. Tapi oleh Allah dihindarkan. Akhirnya dia tidak mampu melakukannya. Anda tahu enggak para sahabat Nabi itu ketika ngelihat orang kaya. Irinya karena apa? Ghibtoh kan? Ghibtoh itu kan iri yang baik gitu. Irinya bukan karena orang kaya di zaman itu bisa beli mobil mewah. Irinya bukan karena orang kaya itu bisa punya rumah mewah. Irinya bukan orang kaya itu bisa pakai baju mewah. Tapi irinya para sahabat, orang kaya itu bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Nah berarti Bu, ada orang-orang yang Allah kasih potensi kebaikan. Contohnya begini, ayatnya mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan gunakan apapun yang Allah berikan kepadamu untuk apa? Mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih umurnya buat mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih sehat, sehatnya untuk mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih waktu luangnya untuk mencari kehidupan akhirat. Anda dikasih uangnya untuk mencari kehidupan. Semuanya pokok potensi yang Allah kasih untuk kehidupan akhirat. Ternyata potensi-potensi itu tidak dia gunakan untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang terhalang dari kebaikan. Duwe tapi gak iso sodakoh. Waktu duwe tapi gak iso lungguh di majelis taklim. Pinter bisa
tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Belajar bahasa Mandarin bisa, tapi baca Al-Quran tidak mau belajar. Yang keempat, siapa? Orang yang kena musibah tapi tidak mampu sabar. Kenapa orang yang kena musibah tapi tidak mampu sabar adalah orang yang terhalang dari kebaikan? Karena musibah itu salah satu pintu untuk masuk surga. Betul apa enggak? Nah sekarang begini. Orang yang kena musibah tapi dia tidak mampu sabar. Ibu-ibu tahu perempuan yang di zaman Nabi Muhammad, dia kemudian sakit ayan, kemudian datang sama Nabi Muhammad minta didoakan supaya sakitnya sembuh. Nabi Muhammad menawarkan apa untuknya? Kamu tak doain sembuh, bisa kata Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu mau sabar, kamu dengan sabarmu akan Allah ganti dengan surga. Perempuan tadi milih mana? Jujur, kalau ibu-ibu pilih yang mana? Itu loh Bu. Berarti memang sabar itu berat apa ringan? Berat. Padahal ketika ada ujian datang, ujian itu Bu, kesempatan besar untuk kita bisa masuk surga. Ada orang diuji lewat pasangan hidupnya, entah suami atau istri. Ada? Istrinya misalkan, istrinya ini ya Allah susah diatur. Sampai ada para ulama, itu muridnya bilang apa? Guruku, aku ngeliat istrimu sudah pantas dicerai. Kenapa kamu tidak ceraikan dia? Apa kata gurunya tadi? Karena Allah datangkan dia untuk saya meraih surga. Coba. Kalau istri saya selain dia, saya tidak punya peluang buat sabar. Justru dengan adanya dia yang menguras emosi saya, kalau saya bisa sabar, saya bakal masuk surga karena dia. Berarti Allah kirimkan dia kepada saya untuk saya dapat tiket surga saya. Yang kelima, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Adalah mereka yang Allah beri nikmat tapi dia tidak mampu bersyukur. Coba. Padahal nikmat itu adalah cara untuk kita meraih surga. Kenapa? Tidak mampu bersyukur artinya dia sombong dengan nikmatnya, dapat nikmat malah masuk neraka. Dapat nikmat malah tidak bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Dapat nikmat tidak bisa membantu orang lain. Dapat nikmat malah ujub. Akhirnya nikmat yang dia dapatkan bukan malah menjadikan dia masuk surga. Itulah ibu-ibu sekalian, apabila seseorang itu mendapatkan nikmat, maka pada hakikatnya dia sedang mendapatkan pintu surga yang Allah buka. Berarti kalau dia tidak mampu mensyukuri nikmat, dia termasuk orang yang terhalang dari kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ini ada adik yang namanya Nahda. Dan Masya Allah, ternyata beliau ini, adik Nahda ini yang sekarang usianya 8 tahun, ini ditemukan di tengah hutan Manado. Dan ditemukan oleh salah seorang warga di sana, kemudian dirawat dan diasuh olehnya selama beberapa tahun. Kemudian setelah beliau tidak mampu lagi untuk mengasuh Adinda Nahda ini, maka diserahkan ke pondok pesantren Muhammadiyah Markas Qurani di tempat ini. Dalam proses pembangunan juga, dan tentunya membutuhkan dana yang besar, tapi tetap di pondok pesantren ini Adinda Nahda dirawat, diasuh, dididik dengan begitu baiknya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara 10.000 yang Anda donasikan kepada kami, maka salah satu peruntukan dari sedekah itu adalah termasuk seperti ini. Untuk turut andil dalam pengasuhan saudari Nahda yang semoga oleh Allah dijadikan putri yang salihah, untuk pembangunan, membantu sebagian pembangunan pondok pesantren juga. Sehingga terus kami mengajak kepada pemirsa sekalian, muslimin wal muslimat, untuk terus tidak henti-hentinya tetap bersemangat, tetap memiliki himmah yang aliyah, yang tinggi untuk terus membantu saudara sama muslim. Salah satunya dengan cara mendonasikan sebagian harta Anda kepada Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dan insya Allah peruntukannya adalah manfaat untuk kita bersama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.